Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-14, di mana dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Di mana pada pertemuan ke-14 ini yaitu mereview atau membahas mengenai PPT HAN 02 dan PPT HAN 03. Yaitu yang pertama ada mengenai PPT HAN 02 dengan tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu di mana seorang tokoh bernama MC Ivor menyimpulkan bahwa kekuasaan tampil melalui wujud multi bentuk maupun dari kedualistisan eksistensinya kekuasaan itu sendiri, di mana kekuasaan ini adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing masyarakat dan individu di negara ini. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya yang pertama ada moralitas atau religius, etika, hukum, atau memuat sanksi konkret. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk yang pertama guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum hadir supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan atau kewenangan yang ditaati oleh masyarakat. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara ini, kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Sumber dari kekuasaan ini yaitu yang pertama ada kekuatan fisik, kekuatan atau kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan dan keyakinan, keterampilan ataupun keahlian. Yang selanjutnya yaitu paham kedaulatan, diantaranya yang pertama paham kedaulatan Tuhan, paham kedaulatan raja, paham kedaulatan negara, paham kedaulatan rakyat, dan paham kedaulatan hukum. Yang selanjutnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu welfare state. Pemerintahan welfare state ini dimana menurut Miriam Budiarjo, konsep welfare state ini atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negaranya agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Yang terakhir ada mengenai pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah. Ini ada di mana kekuasaan ini ada kekuasaan legislatif dan ada kekuasaan eksekutif serta ada kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini yakni kekuasaan yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan di antara legislatif dan eksekutif. Selanjutnya memasuki PPT HAN 03 yaitu mengenai keputusan tata usaha negara atau disebut juga BCK. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara ini yaitu adanya norma, yaitu norma umum abstrak, norma umum individual, norma umum konkret, norma individual konkret, dan norma individual abstrak. Selanjutnya ada keputusan-keputusan dalam ketentuan larangan dan atau ketentuan pemerintah, yaitu ada perizinan, dispensasi, dan konsensi. Yang kedua juga ada keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, keputusan penyitaan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu di mana ada beberapa kewenangan ini bisa didapatkan dengan cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi di sini adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah wewenang atau kewenangan yaitu dalam hal pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada dalam suatu organisasi yang sama. Dan mandat adalah mandat ini yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh suatu pimpinan atau organisasi yang lebih tinggi ke organisasi yang lebih rendah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.